sahabat inspirasi. Kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang kecil sebenarnya, tetapi hal kecil ini insya Allah bisa merubah Indonesia, bahkan merubah dunia. Nah, apa itu? Saya mau berbicara tentang bagaimana mengelola sampah rumah tangga. Sebelum saya lanjutin, sahabat inspirasi jangan lupa ya subscribe, like, dan komen ya, supaya saya semakin semangat bikin konten-konten yang inspiratif. Nah, kelola sampah itu sebenarnya sederhana, cuma butuh keseriusan kita dan keistiqomahan kita, kekonsistenan kita. Sampah rumah itu biasanya ada ya paling nggak 3 macam ya. Sampah rumah ini saya sudah kumpulin ya. Sampah rumah yang pertama itu adalah limbah dapur. Limbah dapur itu ada sisa-sisa makanan, ya, sisa-sisa kertas-kertas belanja bungkus ya. Kemudian juga ya ini kertas-kertas ya, dan mungkin nanti ada yang lain-lain itu seperti kotak-kotak snack dan sebagainya. Nah, yang kedua, sampah dapur itu ada sampah-sampah organik. Ya, ini terdiri dari sampah-sampah yang sayur-sayuran, kemudian ya sisa-sisa makanan yang bisa hancur ya oleh tanah, seperti juga ada kulit telur ya, ini bisa hancur juga oleh tanah, dan ini nanti bisa kita manfaatkan ya. Nah, kemudian yang ketiga itu sampah yang plastik, sahabat inspirasi. Sampah plastik ini juga nggak kalah banyaknya, biasanya ada botol mineral, ada ya macam-macam ya, sampo, sabun yang refill dan sebagainya. Dan terakhir, sampah rumah tangga itu ada kardus nih. Teman-teman kalau berangkat keluar kota atau dari manapun atau terima paket biasanya dikemas dengan kardus, dan ini jumlahnya cukup banyak. Nah, lalu gimana caranya mengolah sampah rumah tangga ini supaya benar-benar bermanfaat, dan kalau kita serius ngurusinnya itu insya Allah tidak ada sampah yang tidak bermanfaat. Jadi kalaupun ada yang tidak bermanfaat itu hanya kecil saja, dan ini akan mengurangi beban dari pertama, dari yang paling rendah itu adalah tukang sampah di lingkungan kita, lalu kemudian beban di tingkat penampungan sampah, beban juga sampai akhirnya beban di tempat pembuangan akhir itu menjadi semakin sedikit. Nah, khusus untuk sampah plastik ya, ini sejak awal kita sudah mulai pilah, sudah mulai kita pisahkan. Jadi dalam waktu katakan seminggu itu kita kumpulkan di dapur ya, lalu secara rutin kita tampung di sebuah penampungan ya. Ini saya sudah nyiapin bekas sarang atau kandang burung yang sudah nggak kepake. Saya tampung di sini nih ya, saya tampung di sini. Dan ini ada macam-macam ya plastiknya. Ini ada bekas sampo, face shield yang udah dipakai ya, dan seterusnya. Nah, ini ada banyak, saya masukkan ke sini. Hanya pesan saya, kalau yang terkait dengan sampah plastik apa saja, itu sebaiknya kita perlakukan dengan kita tekuk dulu. Kita tekuk dulu, lalu kemudian kita tutup lagi seperti ini. Nah, kenapa fungsinya begini? Pertama, mengurangi space yang ada di keranjang kita agar bisa muatnya lebih banyak. Yang kedua, ini yang tidak kalah pentingnya, sahabat inspirasi, yaitu menghindari penyalahgunaan dari botol plastik ini. Saya nggak hoax nih ya, saya mengalami sendiri. Pernah satu saat saya dalam satu perjalanan naik bis malam. Nah, waktu itu sangat gelap ya, masuk ke rest area, ada pedagang asongan yang menawarkan minuman.
segar ya, minuman air mineral segar. Lalu saya beli gitu, dan saya buka, saya minum. Ternyata rasanya tuh nggak enak banget. Begitu saya perhatikan, wah ternyata ini segelnya sudah nggak bener gitu, ada tambalan-tambalan dan seterusnya, ada lem ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Nah, ini sampah kita kumpulkan di sini dengan plastik. Nanti kalau sudah jumlahnya banyak, teman-teman atau sahabat inspirasi bisa sampaikan ini ke abang tukang sampah yang ada di rumah kita. Dia pasti tahu bagaimana dia bisa menjual, lalu ya silahkan itu dipakai untuk tambahan penghasilan mereka. Atau kita mau jual sendiri juga bisa juga ya, ke pemulung atau lapak-lapak yang biasa keliling. Uangnya bisa kita infakkan atau kita gunakan untuk yang lebih bermanfaat. Nah, begitu juga dengan sampah kardus nih. Sampah kardus ini kita kumpulkan ya, kita bongkar dulu ya, yang seperti ini nih, jadi bentuknya lempengan sehingga dia tidak makan tempat. Ini juga bisa, kalau jumlahnya sudah banyak, kita bisa kasih abang tukang sampah yang ada di lingkungan kita sehingga bisa bermanfaat ya. Mereka akan jual dan nambah penghasilan mereka. Nah, yang terakhir, bagaimana mengolah sampah yang organik seperti ini. Sahabat inspirasi, ini bisa kita olah menjadi kompos ya, menjadi kompos. Nah, kompos ini ada cara bikinnya sendiri. Saya akan sampaikan kepada sahabat inspirasi bagaimana cara membuat kompos yang sederhana dan tidak rumit ya. Saya sudah memulai mencoba. Ini ada 2 drum ya, satu di sana, yang satu ini sedang pengumpulan sampah-sampah. Sebentar lagi nih saya akan masukkan ke situ ya. Dan itu bagaimana cara kita ngolah sampah rumah tangga. Dan terakhir sekali, sahabat inspirasi, mungkin di rumah ada pohon-pohonan yang daun-daun keringnya itu jatuh dan cukup membuat kotor halaman kita. Bisa sahabat inspirasi kumpulkan dulu ya. Saya membuat seperti ini nih. Jadi di pohonnya kita buatkan kawat pagar mengelilingi batang pohon. Semua sampah-sampah kering itu saya masukkan di sini ya, saya masukkan di sini ya, sampai jumlahnya cukup banyak ya. Nanti ada beberapa pohon yang ada di sini yang bisa menampung daun-daun kering ya. Nah, ini nanti daun-daun kering ini juga bisa kita tambahkan untuk membuat kompos. Itu insya Allah hasilnya lebih baik ya. Jadi dia perpaduan antara sampah yang basah dengan daun kering ini akan membuat kompos itu jadi lebih baik untuk pupuk tanaman. Demikian sahabat inspirasi, video singkat ini semoga bermanfaat. Mari kita mulai dari rumah kita. Kalau sahabat-sahabat semua sudah memilah sampah-sampah tersebut, lalu semua dimanfaatkan, insya Allah semuanya akan menghasilkan sesuatu yang bernilai material, tidak mubazir. Jadi sampah yang kita buang ke abang tukang sampah itu adalah sampah-sampah yang memang tidak bisa diolah lagi. Inilah, dari sekian banyak sampah ternyata cuma sedikit yang terbuang. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mulai dari keluarga kita masing-masing, mulai dari tetangga kita, juga mulai dari RT, RW, seterusnya. Kalau ini semua menjadi gerakan yang masif, maka masalah sampah sudah bisa kita atasi sedikit demi sedikit. Demikian, kalau ada saran, masukan, silahkan tulis di komen. Insya Allah saya akan respon. Terima kasih sudah like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.